Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalatul Hasanah, NIM T 2018-1081. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang bunuh diri. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu pengertian jihad. Nah, jihad menurut kaidah bahasa atau etimologi, kata jihad berasal dari juhdan, jahdan, yajhadu, jahada. Nah, kata dasarnya itu berasal dari Ibnu Mandur yang membedakan kata al-jahdu dan al-had. Al-jahdu dengan dhammah dan jim berarti kemampuan dan kekuatan. Nah, adapun al-had berarti al-masyaqqah, maksudnya itu kesulitan. Adapun jihad berkedudukan sebagai madar kata benda dari jahada, yaitu dengan wazan fa'ala. Diartikan dengan berusaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan jihad kalau didefinisikan secara terminologi sering diartikan dengan mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuhnya. Pendapat yang dikemukakan ini juga sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama fiqh klasik yang lebih mengartikan jihad sebagai peperangan melawan non-muslim yang secara eksplisit memusuhi Islam. Nah, oleh sebab itu, penggunaan term jihad selalu terkait dengan al-qital, al-hard, al-gord, dan an-nars, yaitu ketentuan-ketentuan jihad dalam literatur fiqh merupakan sistematisasi fiqh yang diambil dari solusi Rasulullah yang pernah terjadi dalam sejarah peperangan dalam Islam. Sedangkan mazhab Syafi'i mengartikan jihad dengan memerangi orang kafir untuk kejayaan Islam. Nah, mungkin itu saja penjelasan jihad. Selanjutnya yaitu bunuh diri dalam hukum pidana Islam. Nah, pengertian bunuh diri ini sendiri yaitu bunuh diri berasal dari bahasa Inggris, yaitu short death. Dalam budaya Jepang dikenal istilah berakhir adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Nah, secara istilah bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, yaitu individu secara sadar dan berhasrat juga berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku bunuh diri ini meliputi isyarat-isyarat percobaan atau ancaman verbal yang akan mengakibatkan kematian, luka, atau menyakiti diri sendiri. Nah, dalam istilah Islam, bunuh diri sering disebut juga dengan intihar yang berasal dari kata naharo yang berarti menyembelihnya. Imam Al-Qutubi mengartikan bunuh diri sebagai pembunuhan diri sendiri dengan segala cara. Nah, dan gagal karena bersifat keduniaan atau keinginan dan kekayaan, atau membunuh diri sendiri karena akan kekayaan, atau membunuh karena merasa juga putus asa. Sedangkan secara umum adalah perilaku membunuh diri sendiri dengan intensi mati sebagai penyelesaian atas suatu masalah agar sebuah kematian bisa disebut bunuh diri. Nah, ada beberapa alasan seseorang melakukan bunuh diri. Yang pertama, egoistik sundit individu, yang mana individu bunuh diri di sini adalah individu yang terisolasi dengan masyarakatnya, di mana individu mengalami underfionfert dan underdegression, yaitu individu menemukan bahwa sumber daya yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dia lebih bersikap melakukan perilaku bunuh diri. Yang kedua, altruistic suicide individu. Yang ketiga, anomic suicide. Yang keempat, vitalistic suicide. Nah, selanjutnya, tipe bunuh diri yang dihasilkan dari perilaku yang mengarah kepada tindakan bunuh diri melahirkan metode-metode seseorang dalam melakukan bunuh diri. Nah, terhadap metode seseorang melakukan tindakan bunuh diri kemudian memiliki beberapa istilah yang berbeda sesuai dengan alasan seseorang dalam melakukan bunuh diri. Di antaranya adalah euthanasia, yang kedua murder suicide, yang ketiga suicide attack, yang keempat mass suicide. Nah, yang
bisa dilihat di makalah sendiri. Yang selanjutnya yaitu bunuh diri sebagai bentuk jihad. Bunuh diri sebagai bentuk jihad di sini dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk dari pembelaan untuk agama guna melakukan perlawanan terhadap musuh Islam. Perlawanan yang dibutuhkan yaitu pengorbanan baik jiwa atau raga. Oleh sebab itulah, perjuangan atas nama Islam yang terformulasi menjadi jihad menumbuhkan semangat pengorbanan diri tersebut. Dalam literatur Islam, keinginan kuat untuk mati dalam jihad diistilahkan dengan istishhad. Kata istishhad merupakan perubahan dari kata istishhada, yastahidu, istihad yang berarti khotob al-syahadah atau mencari kesyahidan, sedangkan orang yang meninggal dalam mencari syahidan di jalan Allah disebut dengan syahid, jamak syuhada. Praktek istishhad yang memiliki kesamaan dengan istighfar dilihat dari adanya intensi yang mati. Akan tetapi, intensi bukanlah hal yang mudah ditentukan. Intensi mati dari istishhad adalah untuk melakukan perlawanan kepada musuh dan didorong oleh rasa pengorbanan. Sedangkan intensi mati dari intishar adalah karena keterputusan dan untuk mengakhiri persoalan hidup. Untuk menghindari kesalahpahaman karena kedua istilah tersebut kadangkala digunakan secara bersama sehingga memberi kesan atau keduanya adalah sinonim. Menurut Yusuf Qaradawi menyebutkan perbedaan praktek istishhad dan intihar antara lain, yang pertama, orang yang bunuh diri adalah akibat kegagalan dirinya dalam interaksi, cinta, ujian, atau hal-hal lainnya. Ia tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan, lalu memutuskan untuk lari dari kehidupan dengan menjemput kematian. Sementara istishhad sama sekali tidak memandang kepentingan dirinya sendiri. Seperti orang yang melakukan praktek syahid rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang besar. Yang kedua, jika orang yang bunuh diri mati karena menghindar dan mundur karena takut, orang yang melakukan praktek syahid meninggal karena berani maju dan menyerang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.